Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Nurul Sakinah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah, dengan NIM 90500123110. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Nah, di mana saya akan membahas mengenai 4 materi, di mana yang pertama itu perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor, yang kedua itu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor, yang ketiga itu perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, dan yang keempat itu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Nah, langsung saja pada materi pertama itu yaitu perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Nah, di mana perekonomian dua sektor ini itu adalah sistem ekonomi yang sederhana, di mana interaksi antara dua sektor rumah tangga dan sektor perusahaan itu merupakan dasar analisis ekonomi makro. Sumber pendapatan rumah tangga itu berasal dari perusahaan melalui gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Interaksi antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan itu membentuk aliran-aliran pendapatan. Nah, di mana ciri-ciri perekonomian dua sektor itu, yang pertama sektor perusahaan. Nah, di mana sektor ini itu memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga atau household. Nah, yang kedua itu sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga itu biasanya digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, yang ketiga itu jika pendapatan rumah tangga itu tidak digunakan untuk konsumsi, maka dapat disimpan dalam lembaga keuangan sebagai tabungan. Nah, yang keempat itu ketika pengusaha itu membutuhkan dana untuk investasi, maka mereka itu bisa meminjam tabungan dari rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan. Nah, materi kedua itu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor. Nah, di mana perekonomian tiga sektor ini itu juga dikenal sebagai perekonomian tertutup, di mana dia itu mengacu pada sebuah sistem ekonomi di mana tidak ada perdagangan internasional yang terjadi di dalamnya. Nah, kebijakan fiskal itu mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan. Salah satu bentuk peran pemerintah yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam itu adalah kebijakan fiskal, di mana terutama itu jika dibandingkan dengan kebijakan moneter. Nah, materi ketiga itu tentang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, perekonomian terbuka itu adalah sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar lewat perdagangan internasional. Nah, sistem ini itu memberikan kesempatan bagi masyarakat itu untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, sektor rumah tangga keluarga dengan indikator yang menjadi tolak ukur itu adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Yang kedua itu sektor perusahaan dengan indikator yang menjadi tolak ukur itu adalah tenaga kerja, serta jumlah kerja itu sangat berpengaruh. Nah, yang ketiga itu sektor pemerintah dengan indikator yang menjadi tolak ukur itu adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Dan yang keempat itu sektor luar negeri dengan indikator yang menjadi tolak ukur itu adalah sektor ekspor dan impor. Nah, materi yang keempat itu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Nah, ekonomi terbuka itu merujuk pada suatu sistem ekonomi di mana negara itu terlibat dalam perdagangan internasional dan memiliki ketergantungan ekonomi dengan negara-negara lain. Nah, kajian teoritis tentang ekonomi terbuka itu melibatkan pemahaman tentang konsep, teori, dan dampak kebijakan ekonomi itu dalam konteks perdagangan internasional. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.